Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi sedang terjadi. dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa yang pastinya akan mengubah kehidupan Anda. New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, setiap Jumatnya kami selalu hadir dengan mengangkat tema-tema yang sangat menarik dan sayang banget kalau pemirsa ini melewatkan. Ya, jadi pemirsa bila mau berpartisipasi bersama kami, Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami karena siaran ini disiarkan secara langsung. Bagi pemirsa yang memiliki permasalahan apapun, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang pemirsa rasa tidak ada jalan keluarnya, Anda bisa curhat kepada kami dengan meng-SMS di 0819 081 77771. Pada malam hari ini pemirsa, kami mengangkat tema yang sungguh luar biasa ya. Di manakah cinta ya? Di mana cintanya? Gimana ya? Gak tahu juga ini kok di manakah cinta. Saya pun nggak tahu pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa pun bertanya di manakah cinta saya, mungkin pemirsa pun nggak tahu ya di mana. Gak usah ragu pemirsa, kita bisa tanya narasumber yang luar biasa, yang dahsyat, yang mantap juga yang sudah tidak asing buat pemirsa ya. Untuk tidak berpanjang lebar pemirsa, kita langsung sapa dua orang narasumber kita ya. Selamat malam Bu Dita. Halo, selamat malam semuanya. Terutama selamat malam untuk pemirsa setia Batam TV dimanapun Anda berada. Ya, selamat malam Pak Bagus. Selamat malam Vi. Selamat malam Ana. Ya, selamat malam pemirsa. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya. Nah, kalau biasanya malam-malam sebelumnya dengan Bapak Susilo ya. Kalau misalnya Bapak ini mungkin boleh dikenalkan, mungkin pemirsa jarang-jarang lihat gitu ya siapa gitu ya. Iya, yang di sebelah saya ini adalah suami saya. Nah, jadi orang yang selama ini menemani saya mengarungi bahtera, kata bahasa yang puitis kan ya, mengarungi bahtera rumah tangga. Iya. Jadi kalau ditanya di manakah cinta, ini di samping saya. Iya, betul banget, di samping saya. Jadi saya udah nggak nyari-nyari lagi cinta. Iya, cuma menariknya gini, kenapa kita angkat tema ini pada malam hari ini ya? Karena terusik dari sebuah statement yang terdapat di sebuah media sosial gitu ya, yang menanyakan di manakah cinta? Karena selama ini orang tersebut ya berusaha untuk mencari cinta di keluarganya, tapi dia merasa dia tidak mendapatkan cinta itu. Akhirnya ketika dia beranjak dewasa, dia berusaha lagi mencari cinta dengan teman-temannya, tapi ternyata teman-temannya pun meninggalkan dia. Dia tidak pernah bisa mendapatkan teman sejati, sahabat sejati yang bisa mencintai dia gitu. Semakin besar lagi dia berusaha mencari cinta dari pasangan, dari lawan jenis gitu ya, dari pasangannya, orang yang diharapkan bisa menjadi pasangannya gitu. Tapi yang terjadi kekecewaan demi kekecewaan lagi yang harus dia hadapi. Semakin dia berharap sama orang itu, semakin dia menanti-nantikan orang yang terbaik untuk bisa menemani dia, semakin yang dia dapatkan itu adalah kekecewaan. Bukannya suatu kepastian akan cinta itu. Makanya timbullah pertanyaan di dalam benaknya, di manakah cinta? Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar
untuk menemukan di mana sih sebenarnya cinta itu gitu. Ngaku deh, nah kamu nyuri cinta nggak? Lihat di kolom, nggak tahu juga. Tahu sih. Si cinta kok dicari-cari gitu ya, kesannya kayak ngilang kemana gitu ya. Ya, malam hari ini kita mau bahas secara tuntas pemirsa ya. Ya, banyak ya orang Bu di luar sana mencari cinta sejati. Bisakah cinta sejati itu ditemukan? Nah, yang jawab suami saya deh. Waduh, ini topiknya berat ini buat saya. Berapa kilo? Pernah belajar mengenai itu, karena praktek saja. Jadi, nah kalau mungkin kita sering diberikan pandangan yang keliru itu biasanya dari film ya, dari sinetron, dari novel ya. Apalagi sekarang ada mungkin Facebook dan lain sebagainya yang menggambarkan bahwa kalau cinta itu ya berarti harus sama-sama terus sama satu orang gitu kan. Terus misalnya kalau punya pacar atau naksir seseorang kemudian berantem, oh berarti itu bukan jodohnya misalnya gitu. Terus kemudian banyak pandangan-pandangan yang keliru, dan kalau gambaran cinta itu kan dilihat dari idealisme ya. Misalnya cowoknya harus begini, harus perhatiannya seperti di film-film lah, mungkin kayak di film yang kapal tenggelam itu Titanic. Nah, Titanic. Jadi cowoknya harus mati duluan gitu. Harus mati duluan. Nah, jadi pandangan-pandangan yang salah itu tentang cinta sejati, sehingga kalau kita menemukan atau menemui seseorang ya, mungkin belum menemukan tapi menemui seseorang yang tidak sesuai dengan gambaran film itu, oh itu bukan cinta sejatiku, nah, misalnya karena nggak seperti Leonardo DiCaprio ya, atau artis sinetron gitu kan. Nah, jadi gambaran itu yang kemudian memberikan gambaran yang salah tentang cinta sejati. Jadi pertanyaannya apa tadi ya? Bisakah Cinta sejati itu masih ada nggak? Ya, jadi kembali kalau kita mau menemukan cinta sejati, tentu tidak bisa kita menemukannya seperti di film ya. Tidak bisa kita menemukannya seperti di sinetron ya. Film itu kan selesai film mereka pulang gitu kan. Selesai mereka pulang dapat honor ya. Nah, sementara penontonnya masih terpesona dengan gambaran di film tersebut ya. Jadi cinta sejati itu hanya bisa ditemukan di dalam satu kenyataan ya, di dalam satu kehidupan ya, realita, maksudnya hidup yang nyata gitu loh, bukan kita melamun, bukan kita ngimpi-ngimpi gitu, bukan. Benar, ya. Baru kita bisa menemukan cinta sejati. Nah, yang jelas cinta sejati itu ya, kalau kita bingung ya, di mana sih cinta sejati itu, di mana sih? Kok setiap bangun tidur terus misalnya kerja atau sekolah atau bagaimana nggak merasa menemukan ya. Ya harus berhenti memiliki pandangan bahwa itu diperoleh dari seperti yang di film gitu, atau seperti yang di sinetron, kira-kira begitu. Ya, sebenarnya sumber cinta sejati itu sendiri itu bukan ada pada orang ya. Kita seringkali beranggapan bahwa sumber cinta yang kita butuhkan itu berasal dari orang-orang yang ada di dekat kita, entah itu keluarga kan, entah itu pasangan hidup kita, entah itu sahabat-sahabat kita gitu loh. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita meletakkan dasar cinta kita untuk kepada orang-orang gitu ya, yang notabene adalah orang-orang ini kan punya kelemahan ya. Orang lain itu kan sama seperti kita gitu, punya kerapuhan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita mengharapkan cinta sejati dari orang, maka sebenarnya
kita sedang meletakkan dasar cinta kita itu kepada sesuatu yang rapuh gitu, yang tidak semestinya gitu. Nah, oleh karena itu makanya sumber cinta sejati itu sebenarnya bukanlah manusia. Karena ketika kita berharap sama manusia, yang kita dapatkan adalah kekecewaan, keputusasaan, dan kita selalu kurang gitu, selalu merasa ini nggak cukup, ini bukan cinta yang aku cari gitu. Nah, sumber cinta sejati sebenarnya itu tidak jauh dari kita. Sumber cinta sejati itu sebenarnya selalu berjalan bersama-sama dengan kita, mengiringi kita kemanapun kita melangkah. Nah, kadangkala kita tidak menyadari sumber cinta sejati ini, kekuatan cinta yang sebenarnya dapat menaklukkan bumi. Nah, tapi kita nggak menyadari apakah itu. Sumber cinta sejati adalah pencipta kita. Dialah Tuhan yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, yang mengiringi kita, yang mendampingi kita, kemanapun kita pergi, dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi alangkah sangat salahnya ketika kita meletakkan dasar cinta sejati kepada sosok yang salah. Karena kita akan kecewa, kita akan menderita, kita akan mengalami ketidakpuasan, dan kebahagiaan yang kita mungkin mau cari, cinta yang mungkin kita mau cari, yang kita dapatkan justru kita sakit hati. Yang kita dapatkan justru mungkin kita kecewa, bukan bahagia. Tetapi ketika kita menyadari bahwa sumber cinta sejati itu berjalan bersama-sama dengan kita merasa puas akan sumber cinta sejati itu, kita merasa puas bahwa kita dicintai, ada pribadi yang mencintai kita, yang menerima kita apa adanya. Maka pada saat itu kita akan memiliki kemampuan untuk mencintai orang lain. Seperti misalnya begini, saya punya satu gelas gelas aqua. Ketika gelas ini kosong, pertanyaannya adalah, bisakah gelas ini kemudian meluapkan air kepada tempat-tempat lain? Tentu tidak bisa ya. Karena dia sendiri aja masih belum terpenuhi gitu. Akan tetapi ketika gelas ini diletakkan di bawah air terjun, ya, dibanjiri dengan sumber air, maka yang terjadi adalah gelas ini akan terisi penuh dan bahkan gelas ini akan meluap keluar. Nah, begitu juga halnya sebenarnya dengan hati kita. Hati kita ini sebenarnya tanpa kita sadari itu seringkali kosong, gitu ya. Nah, ketika hati kita kosong, kita tidak menyadari bahwa kita kita memiliki cinta sejati itu, gitu ya. Kita tidak dipenuhi dengan sumber cinta yang dari Tuhan, maka akibatnya adalah kita tidak mampu untuk memberi cinta. Orang buat kita sendiri aja nggak cukup gitu. Gimana kita bisa memberi cinta itu kepada orang lain, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, tapi ketika sumber cinta itu memenuhi lubang di hati kita, maka secara otomatis itu akan mengalir keluar, akan membanjiri orang-orang yang berada di sekeliling kita dengan cinta kasih. Dan itu akan selalu memancar keluar. Di sana bedanya. Saya melihat ya, keluarga-keluarga yang tidak mendasari cintanya dengan cinta Tuhan, ya. Awalnya keluarga ini kelihatannya, atau pasangan ini gitu ya, pasangan laki-laki dan perempuan ini kelihatannya seperti pasangan yang ideal, kelihatannya seperti tokoh-tokoh di dalam film-film gitu ya, yang wah kalau lihat dua orang ini rasanya seneng banget gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, karena dia tidak mendasarkan kehidupan rumah tangganya dengan cinta Tuhan, akibatnya adalah lama-kelamaan cinta ini menjadi kering. Mereka saling bosan satu sama lain, merasa saling tidak diperhatikan satu sama lain, yang terakhir ujung-ujungnya berpisah karena perbedaan. Selama ini bertahun-tahun tidak menyadari perbedaan itu, kok baru setelah tahun tertentu baru mengatakan berpisah karena perbedaan, gitu. Nah, sedangkan sebaliknya, ada orang-orang yang saya perhatikan mungkin bahkan awalnya terlihat seperti tidak begitu saling mencintai gitu ya. Akan tetapi karena mereka sama-sama menyadari bahwa mereka dicintai oleh Tuhan, dan dengan cinta yang dari Tuhan, lama-kelamaan mereka bisa saling menerima satu sama lain, dan kehidupan cinta mereka, kehidupan rumah tangga mereka semakin hari semakin kuat. Jadi cinta yang dari Tuhan itu memampukan kita untuk mencintai orang lain. Akan tetapi cinta orang lain saja
itu tidak akan pernah bisa bertahan sampai lama gitu. Ya. Luar biasa sekali berarti ya, cinta dari Tuhan itu. Ya. Ya, buat pemirsa mungkin pada malam hari ini Anda memiliki kekecewaan atau Anda memiliki putus harapan atau Anda mungkin merasakan sakit hati, apapun permasalahan Anda tentang cinta atau permasalahan di dalam kehidupan Anda, Anda bisa SMS kepada kami, curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, kalau misalnya ada contoh kasus nih, ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, terus prianya tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, masihkah ada orang yang mau mencintai dia beserta anaknya apa adanya? Kan kelihatannya kayaknya udah seperti aib seperti itu. Nah, di zaman modern seperti sekarang ini apa masih ada yang mencintai benar-benar gitu? Gimana? Masih ada nggak kira-kira laki-laki yang masih mau gitu ya? Menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya. Ya, memang kan kita tidak bisa menjawab ya, karena Tuhan pasti punya rahasia dan setiap orang pasti diberikan yang terbaik lah ya oleh Tuhan. Nah, tapi kembali lagi kalau kita memang tergantung fokus kita, apakah fokus kita untuk merenung di mana suamiku, calon suamiku dan seterusnya, maka kita tidak bisa merasakan yang istri saya tadi sampaikan, yaitu cinta yang dari Tuhan gitu. Karena dengan ya memang sih menyampaikannya gampang ya, misalnya menjadi single parent dan kemudian memiliki anak, tapi kalau kita bisa melihat anak itu kan adalah juga sebagai bukti sebuah cinta ya. Nah, kalau kita bisa melihat anak itu dengan penuh cinta kasih dan bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga, ya maka mungkin waktu-waktu yang dipakai oleh sang ibu tidak untuk merenungi tapi untuk mensyukuri ya apa anugerah yang sudah Tuhan berikan, kita jaga, kita rawat, dan itu bisa menjadi sumber cinta sejati gitu, cinta sejati yang mengalir. Nah, kalaupun kemudian Tuhan punya rencana mendapatkan pasangan yang terbaik, ya itu bonus lah ya istilahnya, itu bonus dari Tuhan. Tapi saya pikir tidak mesti kita selalu melihat hidup itu dari sisi yang negatifnya. Dengan melihat dari sisi yang negatifnya, tentu kita sulit untuk bisa melihat apakah saya ini orang yang dicintai gitu. Padahal anaknya merindukan cinta dari sang mama atau sang ibu. Nah, mungkin seperti itu ya. Ya, dan kalau pertanyaannya apakah masih ada orang yang masih mau menerima gitu ya dan mencintai orang yang sudah hamil di luar nikah gitu apa adanya. Yang jelas ada satu pribadi yang masih mau menerima apa adanya. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, yang begitu mengasihi orang itu, dia mau menerima wanita itu apa adanya. Meskipun mungkin banyak orang yang menggunjing, banyak orang yang menyalah-nyalahkan, banyak orang yang sepertinya tidak bisa menerima dia, tapi pribadi itu menerima dia apa adanya dan tidak memperhitungkan kesalahan dia. Jadi kalau kami sangat percaya bahwa Tuhan itu menerima dia apa adanya dan memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan untuk orang ini. Jadi bagi pemirsa mungkin yang saat ini Anda merasa sepertinya itu gue banget gitu. Anda mungkin hamil di luar nikah dan Anda sedang bingung, tidak ada orang yang mau bertanggung jawab terhadap anak yang ada di dalam kandungan Anda. Kami sangat percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami yakin pemirsa kalau memang Anda saat ini menyaksikan acara ini, jangan ragu-ragu, Anda bisa mengangkat telepon Anda dan bisa SMS kepada kami menceritakan permasalahan Anda, karena memang New Life ini ada untuk Anda. Kami dulunya adalah orang-orang yang punya masa lalu, punya latar belakang yang buruk. Kami adalah orang-orang yang merasa bahwa tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupan kami. Di masa lalu kami banyak melakukan kesalahan,
tapi kemudian kehidupan kami boleh mengalami perubahan, hidup kami boleh diubahkan, dan kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Makanya kenapa acara ini dinamakan New Life, karena memang artinya adalah kehidupan yang baru, karena memang orang-orang yang berada di dalamnya, di dalam komunitas New Life adalah kumpulan orang-orang yang memiliki masa lalu yang kurang baik, masa lalu yang dulunya mungkin hilang pengharapan, tetapi saat ini kehidupannya sudah mengalami perubahan, gitu. Dan perubahan yang dialami oleh kami itu kami dapatkan secara gratis atau secara cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi kami juga rindu, kami ingin membagikan ini secara gratis juga, secara cuma-cuma juga. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, masihkah ada orang yang masih mau menerima aku apa adanya? Yang pertama, Anda harus ingat baik-baik bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan juga adalah pencipta Anda, Dia masih mau menerima Anda apa adanya. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, Dia tidak pernah membuang Anda. Meskipun keluarga Anda sepertinya sudah meninggalkan Anda, sudah menyalah-nyalahkan, sudah mengatakan bahwa Anda adalah aib bagi keluarga. Tapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang Dia selalu siap untuk menolong Anda, untuk menghibur Anda, dan Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Anda. Ya, jadi jangan pernah bersedih dan jangan pernah khawatir akan hal itu. Ya, ini ada SMS yang masuk, Bu, kita bacakan. Ini dari 2168. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya Supriyadi, umur 24. Saya bekerja sebagai pramugara udara Garuda Indonesia. Saya memiliki pacar, tetapi dia minta putus terus. Tapi saya terus membujuk dia. Di manakah cinta? Tapi kalau bisa New Life, tolong cariin jodoh buat saya. Wow. Dari Supriyadi. Iya, di manakah cinta? Ya, jadi nanti Ana harus buka biro jodoh. Ini jodoh. Ya, memang kalau tadi pacarnya mau mutusin ya. Iya. Ya, jadi kembali lagi kalau Supriyadi fokus, bukan berarti saya mengatakan coba cari-cari pandangan yang lain, bukan. Tetapi kalau memang pasangan Anda itu sudah tidak merasa nyaman, ya kan, mungkin ada pertimbangan lain atau bagaimana, ya Anda juga tidak bisa memaksakan, ya. Karena nanti kalau Anda memaksakan dan kemudian masuk ke dalam pernikahan, ya Anda perlu tahu bahwa di Batam itu angka perceraiannya tinggi sekali, ya. Setiap bulan itu yang bercerai 100 lebih, ya, dan itu terus bertambah. Pernikahan itu kan bukan pesta, kemudian bulan madu, nah setelah itu bubar. Ya kan, selesai, karena sudah gregetnya sudah tidak ada. Justru itu hanya sebuah awalan saja. Yang hari-hari selanjutnya harus kita jalani, mungkin tidak seperti yang seperti saya bilang tadi, tidak seperti di film atau tidak seperti di sinetron, ya. Jadi perlu komitmen bersama, perlu kesepakatan bersama. Nah, cinta sejati Anda bisa peroleh setelah Anda bertanya kepada Tuhan dan Anda fokus saja. Kalau Tuhan memang memberikan Anda jodoh, ya pasti yang terbaik. Nah, tapi kalau memang pasangan Anda itu sudah ingin memutuskan Anda, berarti itu mungkin ya bukan yang terbaik buat Supriyadi. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, dan yang terpenting mungkin juga perluas pergaulan ya. Jadi kalau bingung, misalnya minta tolong New Life tadi kan untuk cariin jodohnya. Yuk Supriyadi kapan ada waktu datang ketemu keluarga New Life gitu kan. Mana tahu di New Life ada ketemu yang bisa kling gitu ya. Senyum. Mana tahu connect kan ya. Iya. Yang jelas perluas pergaulan, jadi tidak menutup kemungkinan karena memang semakin banyak pergaulan kan kita semakin banyak kenal sama orang. Jadi ya nggak ada salahnya juga gitu banyak kenalan. Dan memang kalau memang udah nggak mau pacar Anda, ya jangan dipaksakan gitu ya, karena memang yang terbaik itu ya pasti yang namanya cinta itu ya dua belah tangan. Kalau tepuk cuma sebelah tangan kan nggak akan bunyi ya. Tepuk ini harus dua tangan gitu. Jadi ya memang harus ada kesepakatan dari dua belah pihak.
Nah ini tadi berhubungan dengan yang Pak Bagus menyatakan juga ini dari SMS dari 9795. Saya mau nanya, kenapa kok cewek suka cerai di Batam? Nah, kenapa, Mbak? Ya, kalau saya kebetulan kan tidak menangani perceraian, jadi hanya membaca saja. Dan kalau di pemberitaannya itu ya antara ada ya kekerasan dalam rumah tangga, ya, kemudian ada perselingkuhan. Dan yang sebagian lagi itu karena tidak kecocokan. Ya. Ketidakcocokan ini kita sebenarnya harus tahu bahwa yang namanya laki-laki sama perempuan itu nggak akan pernah cocok karena jenis kelaminnya berbeda, ya kan? Yang satu suka main bola, yang satu suka mungkin cari beli baju gitu kan, atau main Barbie. Justru perbedaan itu kemudian disatukan dan menjadi satu yang unik, yang menyenangkan ya kalau kita bisa melihat dari sisi positif. Tapi kadang-kadang saya juga pernah mendengar ada teman saya baru menikah terus sudah mau meninggalkan suaminya hanya karena dia tidak suka dengan cara suaminya setelah selesai menggosok gigi. Itu merasa suaminya agak jorok misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian berakumulasi dan kemudian menambah-nambah hal-hal yang negatif ya. Sementara yang dilihat tadi film yang gagah pakai jas ya kan, turun dari mobil. Nah, sementara yang ini mungkin gitu. Ya pakai celana kolor gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian mempermudah orang untuk ini bukan pangeranku. Nah, ini bukan princess buat saya gitu misalnya, sehingga pada saat terjadi masalah mereka gampang sekali emosi ya kan. Nah, emosi tidak saling mengalah, kemudian bisa juga pelarian ke yang lain kan, siapa tahu di luar ada yang lebih mengerti ya kan. Kemudian terjadilah kekerasan. Jadi itu beberapa faktor yang melatar belakangi, tapi sebetulnya itu bisa dicegah ya kalau dari awal komitmennya adalah kamu harus mengikuti saya harus mengikuti kamu. Komitmennya bukan seperti itu ya. Komitmen dalam rumah tangga itu kan untuk kita bukan saya akan setia sampai dengan hakim memisahkan kita, bukan gitu kan, tapi sampai dengan maut memisahkan kita gitu. Ya, dan menariknya semua persoalan-persoalan yang tadi sempat suami saya sebutkan ya, seperti adanya ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga gitu, terus ngerasa nggak srek karena suaminya mungkin caranya bersikat gigi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita runut lebih dalam lagi akar permasalahannya dari semuanya itu sebenarnya adalah karena krisis kasih sayang. Jadi kenapa sih sampai seseorang itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Karena dianya nggak sadar bahwa dia itu adalah orang yang dicintai. Karena dia nggak sadar dia orang yang dicintai, tanpa dia sadari dia merasa bahwa nggak ada orang yang mengasihi aku karena aku ini orang yang jahat gitu loh. Jadi akhirnya dia menjadi orang seperti apa yang dia pikirkan. Dia berpikir dia orang yang jahat, sehingga dia berperilaku sebagai orang yang jahat. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang kasar, maka dia berperilaku seperti orang yang kasar begitu. Nah, begitu juga seperti orang merasa tidak cocok gitu ya, sikat giginya sepertinya jorok gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya tanpa dia sadari fokusnya di dirinya sendiri. Dia pengen orang lain itu bagaimana caranya memuaskan keinginan dia akan kebutuhan cintanya gitu loh. Seperti di film-film misalnya, yang diharapkan adalah bentuk satu kesempurnaan dari cinta. Padahal kalau misalnya ada ya orang sempurna yang mau menikah dengan dia gitu ya, maka sebenarnya orang itu pun akan jadi tidak sempurna karena kehadiran dia gitu. Karena kenapa? Dianya bukan orang yang sempurna. Jadi bagaimana mungkin orang yang sempurna bisa ketemu dengan orang yang tidak sempurna? Jadi sebenarnya kita ini kan orang-orang yang tidak sempurna gitu loh. Nah, kalau kita mendasarkan kasih sayang kita, kasih ini berdasarkan dari dua pribadi ini aja, maka dasarnya ini sangat rapuh sebenarnya. Karena masing-masing pihak ini akan selalu berusaha untuk meminta perhatian gitu, untuk meminta cinta dari pasangannya. Dan kalau
masing-masing ini tidak memiliki cinta yang dari Tuhan sebagai dasarnya, maka pernikahan ini akan menjadi sangat rapuh. Ya. Ya, buat pemirsa kami masih tunggu SMS-nya. Yang memiliki permasalahan apapun bisa mengirimkan SMS kepada kami. Dan selama siaran ini berlangsung, kami tidak menerima line telepon. Bila pemirsa mau menelepon narasumber kami langsung, Anda dapat menghubungi narasumber kami setelah siaran ini berlangsung. Ya, SMS-nya masih di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, ke SMS selanjutnya. Ya, ini dari 4973. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya Ari di Batam Center mau tanya, masih bisa nggak seorang gay menikah? Oh. Ya, sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa gay atau homoseksual gitu ya? Seseorang bisa gay itu karena adanya pola pikir yang salah tentang dirinya sendiri. Kenapa seseorang bisa memiliki pola pikir yang salah terhadap dirinya sendiri? Karena biasanya ini kalau dirunut lagi lebih jauh, ini biasanya karena ada pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalunya, di dalam entah itu di dalam lingkungan keluarga, pergaulan masa kecilnya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini kalau dirunut juga sebenarnya dasarnya adalah tidak adanya rasa aman atau rasa bahwa dia dicintai apa adanya dia, sehingga dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lain. Untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan pengakuan. Nah, satu-satunya yang bisa menangani kasus gay ini bukanlah konseling, bukanlah dengan cara menikah. Kadang orang berpikir, oh karena saya memiliki kelainan supaya saya bisa normal, saya menikah gitu loh. Tapi seringkali saya juga mendengarkan bahwa ketika dia menikah, maka yang dia alami adalah kegagalan. Justru dia melukai istrinya, melukai nanti anaknya yang dihasilkan dari hasil pernikahannya, karena pada akhirnya dia menyadari bahwa dia bukan di situ gitu loh. Jadi obatnya bukan menikah. Obat yang terutama adalah rasakan kasih Tuhan. Ini memang terdengar seperti teori ya, tapi kasih Tuhan ini sebenarnya bukan teori. Dia seril kenyataan. Dia bahkan lebih real dari kenyataan. Bahkan kenyataan itu bisa terjadi karena kasih ini gitu loh. Karena kasih Tuhan ini. Jadi terima kasih Tuhan, biarkan Tuhan menguasai dan memenuhi hati Anda dengan cinta yang sejati, dan dari sana Anda baru bisa memiliki cinta yang benar. Saya juga melihat kok ada orang-orang yang gay yang pada akhirnya bisa memiliki keluarga, dan keluarga yang benar-benar bahagia. Karena terlebih dahulu memang menerima kasih sayang dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau memang Anda ingin lebih lanjut, karena memang ini kita terbatas durasi ya kalau di TV, mungkin sih lebih baik kalau kita bisa ketemu langsung, atau paling tidak kita bisa bicara lewat telepon supaya penjelasannya bisa lebih enak. Ya, perbincangan kita makin hangat aja, dan SMS pun sudah banyak yang masuk, tapi sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang satu ini. Ya, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami masih tetap tunggu SMS-nya buat pemirsa yang memiliki permasalahan apapun. Anda bisa mengirimkan SMS di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya. Mungkin mau dijelaskan dari pesan perubahan yang barusan, Bu? Ya, banyak orang bertanya gitu ya di dalam perjalanan kehidupannya, aku lelah mencari cinta gitu. Iya. Aku jalan ke sini kayaknya jalan buntu lagi, jalan ke sana disia-siain, jalan ke sana lagi aku dikhianati. Sepertinya dia merasa dia lelah untuk mengejar cinta gitu. Padahal sebenarnya faktanya bukan dia yang sedang mengejar cinta, tapi sebenarnya cinta yang dari Tuhan lah yang sedang mengejar dia dan sedang meminta dia untuk menyadari bahwa akulah Tuhan, aku sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Bahkan ketika engkau merasa sakit, ketika engkau merasa seorang diri, ketika engkau merasa tidak ada satu orang pun yang memperdulikan kamu, aku ada di sini, aku mengasihi kamu. Dan aku akan selalu bersama-sama dengan kamu, mengarungi kehidupan ini. Nah, kadang kita tidak menyadari di sana. Makanya itulah yang paling pertama, yang paling penting yang harus kita sadari dulu, bahwa kita sebenarnya penuh dengan cintanya Tuhan gitu loh. Nah, ketika kita menyadari cintanya Tuhan itu seperti dinamit dalam kehidupan kita. Dinamit itu artinya itu siap meledak-ledak kemana-mana. Kita akan menjadi orang yang mudah untuk tersenyum. Kita menjadi orang yang mudah untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Kita menjadi orang yang selalu ceria dimanapun kita berada. Ketika kita ada, itu seperti ada yang berbeda karena kehadiran kita. Karena kita penuh dengan cintanya Tuhan. Luar biasa sekali. Kita langsung baca SMS yang sudah masuk lagi. Ya. Ini dari 5504. Ya, selamat malam Live. Selamat malam. Ya. Mohon solusinya. Anak gadis saya menemukan foto-foto di Facebook perempuan yang dia curigai sebagai pacar ayahnya. Langsung ke bawah. Berbagai pose setengah telanjang. Ya. Ayahnya dan perempuan itu. Jadi kemana kami harus adukan masalah ini? Mengingat ayahnya punya anak, malah punya anak dengan perempuan tersebut. Terima kasih dari seorang ibu. Ya kalau bicara diadukan ya mungkin kalau secara hukum itu bisa, tapi kan tidak menyelesaikan masalah ya. Artinya kan kalau itu diadukan kemudian ayahnya diproses secara hukum termasuk yang pasangannya. Akhirnya kan yang menjadi korban adalah si anak juga, gitu kan. Sudah melihat sosok ayahnya berbuat kesalahan, kemudian juga melihat ayahnya dihukum, kan dua kesalahan yang terakumulasi gitu ya. Jadi ya kalau memang sang anak sudah terlanjur melihat gambar seperti itu, ya tentu kalau memang anak ini masih di bawah umur, kalau kan mungkin ceritanya karena tidak lengkap ya, jadi ya kami berasumsi lah ya kalau memang ada ibunya ya, ibu kandungnya, kemudian atau mungkin saudaranya kan bisa berkomunikasi dengan sang ayah bahwa ini ada kejadian seperti ini. Tentu sang ayah harus bisa menjelaskan ya. Sebagai ayah tentu dia harus bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan kepada sang anak dan berusaha memulihkan luka si anak. Tentu si ayah ini dalam gambaran sang anak kan kok papa seperti ini gitu kan. Nah itu yang sang ayah sendiri yang harus berusaha menjelaskan, tapi tentu dengan bantuan dari keluarga ya. Keluarga, dan yang terpenting saya pikir kalau memang itu tidak bisa dilakukan, misalnya karena sang ayah sudah tidak lagi memikirkan keluarga ya, tentu yang harus difokuskan adalah supaya anak itu tidak lagi fokus ke itu. Nah mungkin kalau dia masih anak terlalu muda, kadang-kadang Facebook atau jejaring sosial itu tidak memberikan satu ini yang baik juga ya. Ada pengaruh yang tidak baik karena kan bebas sekali ya. Nah, jadi mungkin bisa dibatasi terlebih dahulu sampai sang anak itu memang dewasa dan dia mengerti bahwa yang dilakukan oleh sang ayah itu keliru. Jangan sampai dia mengira bahwa oh ya
papaku seperti itu, jadi dia tidak mendapat sosok yang ayah yang dia harapkan, akhirnya dia mencari pria lain gitu kan. Nah, mengikuti yang ini. Nah, kalau tindakan yang bisa dilakukan secara hukum ya bisa saja, tapi nanti dampaknya ya, dan juga kalaupun diambil tindakan secara hukum, yang jelas belum tentu atau bahkan kemungkinan besar ya hati sang ayah juga tidak menjamin bahwa hati sang ayah itu akan kembali gitulah maksudnya, karena memang ini kan bicara soal hati ya. Jadi sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa selingkuh, itu kan yang harus dicari dulu gitu akar permasalahannya. Nah, seseorang ini bisa sampai selingkuh itu kan sebenarnya karena krisis kasih sayang itu tadi gitu. Dia butuh kasih sayang, dia butuh pengakuan, dia butuh ya perhatian gitu ya. Makanya seseorang itu bisa akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga yang begitu berharga yang sudah dia miliki gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau akui ya, orang-orang yang seperti ini itu kan sebenarnya ada orang-orang yang sedang dalam tanda kutip orang-orang yang terluka atau orang-orang yang dalam tanda kutip sedang sakit gitu. Memang yang sakit bukan fisiknya. Kalau kita di rumah sakit mungkin enak ya, kita bisa lihat oh dia sakit gitu karena memang dia nggak mampu lagi berdiri. Ini mungkin masih mampu berdiri, masih mampu melakukan aktivitas seperti biasanya, tapi sebenarnya ada satu hal yang tidak kasat mata, yang tidak kelihatan. Sebenarnya hatinya dia tuh terluka gitu loh. Karena tidak mungkin ada orang yang selingkuh kalau memang tidak didasari oleh luka hati itu tadi gitu. Jadi sebenarnya dia memiliki luka hati di masa lalunya, kebutuhan dia, krisis kasih sayang yang dia miliki di dalam hatinya itulah yang tanpa dia sadari mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan gitu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mau secara sengaja untuk melakukan dosa, yang mau secara sengaja melukai orang lain. Saya sangat yakin 100%. Nah, tapi kenapa kok ada orang-orang yang banyak kok gitu kenyataannya orang-orang yang melukai orang lain, banyak kok kenyataannya orang-orang yang dengan kelihatannya dengan sengaja melakukan dosa gitu ya untuk kepada orang lain. Nah, hal itu bisa terjadi karena dilatar belakangi oleh luka hati ini, luka hati yang belum disembuhkan, sehingga tanpa dia sadari dia melukai orang lain. Contoh begini, ketika tangan saya terluka ya, walaupun luka itu mungkin kecil gitu ya, seluruh panca indera saya akan bergerak bagaimana caranya untuk melindungi tangan saya ini, betul nggak? Iya. Semuanya akan berpikir gimana caranya supaya tangan ini bisa sembuh. Nah, terkadang tanpa kita sadari, saking kita pengen menyembuhkan yang luka ini, kita tergopo-gopo ambil sana ambil sini, dan kita senggol sana senggol sini gitu, sehingga barang-barang yang di sekeliling kita bisa jadi jatuh gitu, karena kita berfokus pada luka ini. Nah, sama gitu, ketika seseorang terluka hatinya, seringkali tanpa dia sadari dia sikut kanan sikut kiri, sebenarnya dia berusaha untuk mengobati luka hatinya ini gitu loh. Nah, sehingga dia melukai orang lain. Nah, ini makanya yang terpenting adalah untuk menangani kasus-kasus seperti ini, itu tidak ada cara lain, obatnya hanya cinta yang dari Tuhan. Nah, dekatkan suami ibu kepada Tuhan. Nah, tapi kalau memang suami ibu memang sudah tidak bisa lagi dihubungi ya dalam hal ini, apalagi sudah sampai pasang di jejaring sosial gitu ya, gambar-gambar. Kalau memang itu sudah susah untuk dihubungi, yang paling penting adalah kalau menurut saya dari ibunya dulu dan anak untuk terus berfokus kepada Tuhan. Rasakan terus cintanya Tuhan. Walaupun ibu saat ini merasa seorang diri, ibu tetap harus menyadari bahwa Tuhan selalu mencintai dan mengasihi ibu dan mendampingi ibu. Dan Tuhan selalu memberikan ibu kekuatan untuk melalui ini semua, kekuatan dan juga hikmat untuk memberikan pengertian kepada sang anak akan apa yang harus ibu katakan terhadap anak ini, gitu, supaya anak ini bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang lain. Mungkin ibu bisa sampaikan bahwa oh ya, ayah saat ini memang mungkin sedang sakit. Yang sakit memang bukan badannya, nak, tetapi mungkin hatinya ayah sedang terluka, gitu. Jadi bisa diberikan pengertian bahwa sang anak untuk tetap menghormati dan mengasihi ayahnya, dan jangan sekali-kali memberikan pengertian pada sang anak untuk membenci ayahnya,
gitu, karena kebencian tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Hanya cinta dan penerimaan itu yang bisa memulihkan banyak hati, yang bisa mengubahkan banyak orang. Ya. Oke, kita ke SMS selanjutnya dari 2367. Ya. Shalom, selamat malam. Ya, Nama saya Ridwanto, umur 32 tahun. Sampai sekarang saya belum ada pacar yang seiman. Saya selalu dapat pacar yang bukan seiman. Padahal saya seorang hamba Tuhan. Saya mau tanya, apa yang harus saya lakukan terhadap cinta yang berbeda dengan kepercayaan? Terima kasih. Ya, Pak Irwanto. Ridwanto. Ya. Ridwanto. Ya. Belum Jadi, bapak-bapak ya? oh ya. Nah. Jadi kalau mengenai tadi ya cinta, tapi kemudian beda keyakinan. Bukan beda keyakinan ini ya. Yang sana yakin mau, yang sini yakin nggak mau. Jadi kalau seperti itu, tentu Anda sudah sebagai seorang laki-laki yang sudah dewasa, tentu sudah bisa mengambil satu keputusan, ya. Apakah dengan perbedaan keyakinan tersebut nanti tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari? Seperti yang saya gambarkan tadi, pernikahan itu kan bukan pesta, salam-salaman, terima angpau dan honeymoon, ya. Tapi adalah kemudian nanti memiliki anak, dan kemudian ada hal-hal yang kalau perbedaan mendasar karena laki-laki dan perempuan, itu justru yang memang Tuhan ciptakan ya untuk saling melengkapi. Tapi kalau sudah mengenai keyakinan, ya tentu Anda bisa memutuskan untuk tidak memaksakan diri, kalau itu nanti akhirnya akan menimbulkan permasalahan buat anak nantinya, ya, buat Anda sendiri juga nantinya. Jadi kembali lagi, cinta sejati Anda itu mungkin bukan sekarang, ya, mungkin bukan juga besok, ya, karena cinta sejati itu juga memerlukan satu proses, ya, memerlukan satu proses di mana kalau kita bisa memutuskan, oh saya mau menerima cinta sejati, ya nanti ada waktunya, ya. Mungkin kadang-kadang kita sudah merasa mungkin orang tua kapan nikah gitu, kan umurnya sudah cukup, 32 tahun ya. Sudah 32 tahun, kok nggak nikah-nikah gitu. Nah, Anda harus lihat banyak pasangan juga yang umur 40 baru menikah, bahkan ada yang lebih, ya. Jadi tidak usah merasa umur setiap kali berulang tahun kemudian dibayangkan pasangan hidup, ya. Kembali lagi, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik. Jadi fokusnya supaya tidak ke situ, gitu. Ya, boleh main-main juga ke New Life ya, Pak Ridwanto. Senyumnya yang dua cewek di sebelah kanan saya ini langsung ceria banget gitu ya, begitu saya undang ke New Life. Kayaknya ada yang happy banget. Di New Life juga banyak cewek-cewek cantik kok, Pak. Loh, kok jadi promosi gitu ya? Enggak, maksud saya begini, dengan memperbanyak pergaulan, memperluas pergaulan, kita bisa kenal banyak orang gitu ya. Dengan kenal banyak orang, kenapa enggak gitu ya? Siapa tahu itu salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan kita dengan tulang rusuk kita gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya untuk ketemu, untuk menambah-nambah kenalan gitu lah ya, ketemu dengan orang-orang yang baru, dengan komunitas-komunitas yang baru gitu. Dan juga kalau tadi saran dari suami saya gitu, jangan sampai pindah keyakinan karena mau cari pasangan gitu ya, akhirnya meninggalkan apa yang fundamental di dalam kehidupan ini. Itu saya juga sangat setuju, karena memang nanti kalau kita sudah memutuskan untuk pindah keyakinan hanya karena kita mau menikah, ini dasarnya akan jadi rapuh banget gitu. Karena nanti anak juga mau dibesarin dengan cara agama apa, ini juga jadi bingung, jadi konflik juga. Kemudian misalnya, ini kita ngomong yang namanya pernikahan itu kan nggak selamanya mulus-mulus ya. Kadang-kadang pernikahan itu juga bisa ribut, bisa berantem. Terus nanti pada saat berantem, mau konseling misalnya, mau datang ke pemuka agama yang mana nih? Pemuka agama yang satu kasih sarannya
beda dengan pemuka agama yang lain. Jadinya kan bingung gitu, mau yang mana yang mau diikutin gitu. Nah, jadi alangkah baiknya ya memang yang namanya satu bahtera, satu kapal, ya pengemudinya satu aja gitu, jangan banyak-banyak gitu. Nanti juga beribadahnya juga bingung, yang satu beribadahnya di hari tertentu, yang satunya lagi di hari yang lain. Mau beribadahnya sendiri-sendiri, kalau makan bareng-bareng, kalau beribadah sendiri-sendiri gitu kan gak enak banget gitu. Jadi begitu banyak konflik-konflik dan juga polemik yang nantinya bisa muncul karena perbedaan keyakinan ini. Dan kalau saya sih sangat percaya bahwa Tuhan ini adalah dasar dari sebuah pernikahan, dan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu. Jadi jangan sampai hal yang terpenting itu akhirnya dikorbankan. Karena kalau kita mau bangun rumah nih, fondasinya nggak kuat, maka rumahnya juga nggak bisa tinggi dibangunnya. Baru mau bangun dikit roboh, baru mau bangun dikit lagi roboh lagi gitu. Nah, iman atau kepercayaan kepada Tuhan ini adalah fondasi, ibarat fondasi kalau kita mau mendirikan sebuah bangunan. Nah, kalau kita ingin bangunan kita tinggi, ya fondasinya harus kuat gitu. Semakin kuat, semakin kokoh fondasinya, semakin tinggi bangunan yang kita bisa bangun. Gitu. Kita ke SMS selanjutnya. Ya, ini dari 6513. Ya. Selamat malam live. Selamat malam. Ya, saya seorang janda yang ditinggal suami dan suami saya sudah menikah lagi. Apa saya bisa menikah lagi untuk mendapatkan kepala rumah? Ya, bagi saya dan anak-anak saya, terima kasih. Ya. Boleh menikah lagi Boleh atau menikah enggak? lagi apa enggak? Ya, kalau secara Hukum ya boleh, karena kan kalau sudah bercerai Ya. secara resmi gitu ya. Kalau masalahnya belum bercerai secara resmi, mungkin itu yang menjadi persoalan. Tapi di luar konteks hukum ya, kalau Anda kembali lagi ya, fokusnya supaya kita fokusnya jangan ke situ, tapi Anda sebagai single parent fokus untuk membesarkan anak. Karena kalau nanti misalnya menemukan pasangan, tentu pasangan itu yang nomor satu harus bisa menerima anak ya, dan bisa menjadi ayah yang baik untuk anak Anda. Nah, itu yang paling penting. Nah, sehingga fokusnya saya pikir berikan perhatian untuk anak yang semaksimal mungkin. Nah, dari situ mungkin ada calon nantinya yang bisa melihat Anda sebagai seorang ibu yang sangat mengasihi anak, dan itu bisa, wah ini pasangan yang ideal misalnya buat dia, dan dia bisa menerima. Nah, tapi kalau kita fokus, misalnya contohnya, walaupun Anda sudah memiliki anak, tapi karena Anda sibuk untuk mencari pasangan, kemudian Anda ikut ini, ikut itu, dan anak ditinggal di rumah. Nah, pada saat Anda bertemu dengan calon, dia kan tidak melihat anak Anda, ya. Tentu itu bisa menjadi nanti masalah, ya. Apalagi misalnya dia tidak terlalu sayang sama anak, ya. Tapi kalau ibaratnya sudah dari awal sudah melihat Anda bersama anak dan dia bisa menerima, nah itu kan luar biasa, ya. Ya, ini ada SMS dari 2168. Saya Ramdan di Haji Yasin. Tadi siang adik saya diperkosa di daerah Batam Center oleh seorang geng motor. Apakah ini dinamakan penipuan? Wow, kita ikut bersimpati ya, karena kita tahu bahwa ini pasti sangat berat ya rasanya ya untuk keluarga yang mengalami, apalagi untuk adiknya secara pribadi ya. Kalau mengenai ini, apakah ini penipuan atau bukan? Mungkin secara hukumnya gimana? Ya, kalau perkosaan itu bukan penipuan ya. Kalau perkosaan itu kan tindakan kekerasan dan itu ada ancaman pidananya. Nah, kalau memang seperti itu ya harus cepatnya dilaporkan ke kepolisian. Nah, di kepolisian itu kan ada satu unit yang menangani
tindak-tindak kekerasan itu perlindungan terhadap anak dan wanita. Ya, ada satu unit khusus. Jadi di sana penanganannya juga khusus, artinya polisi yang menerima laporan nanti juga wanita. Jadi nanti juga pendekatannya juga berbeda, ada psikolognya. Jadi mungkin Anda bisa membimbing adik Anda untuk membuat laporan kalau memang mengalami tindak pidana. Ya, jadi itu biarlah ditangani oleh yang berwajib. Nah, kemudian yang terpenting adalah pemulihan kondisi psikologisnya. Jadi dia harus banyak-banyak, Anda juga jangan terlalu fokus untuk menceritakan kepada tetangga atau keluarga mengenai kejadian itu diulang-ulang terus, karena selama proses pemeriksaan nanti kan akan ditanya mengenai kejadiannya dan itu akan menjadi satu trauma kan. Jadi harus bisa diberikan satu kegiatan atau dialihkan lah ya untuk hal yang baru ya, karena kan masa depannya masih panjang ya. Iya. Dan yang terpenting sih perhatian atau dukungan ya dari pihak keluarga, karena memang mungkin dari pihak kepolisian mungkin secara proses hukumnya itu bisa dilakukan ya, penghukuman terhadap yang melakukan gitu, tapi di sisi yang lain apa yang sudah hilang juga kan sepertinya nggak bisa kembali lagi gitu untuk sang adik. Jadi ya memang yang terpenting adalah bagaimana dari pihak keluarga untuk menguatkan sang adik bahwa pengalaman yang saat ini terjadi memang mungkin terkesan tidak enak gitu ya, tetapi bisa jadi pengalaman ini nantinya bisa jadi berkat untuk orang lain juga gitu loh. Maksudnya bisa membawa dia juga untuk bisa merasakan kasih sayang Tuhan yang jauh lebih besar dari yang selama ini dia sudah alami gitu ya. Karena ada orang yang bahkan pernah diperkosa berkali-kali ya oleh ayahnya, bahkan oleh ayah kandungnya sendiri malah menjadi seorang pembicara, motivator, pengarang buku yang hebat ya. Dan internasional itu internasional. Jadi kadang-kadang pengalaman yang buruk itu justru bisa membuat seseorang itu menjadi orang yang hebat. Ya, bisa menjadi berkat buat orang lain juga, bisa menguatkan orang lain juga gitu. Jadi terkadang mungkin kelihatannya sesuatu itu nggak enak gitu, tapi sebenarnya segala peristiwa itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan kok gitu. Ya. Kita baca SMS terakhir. Berhubung waktu juga dari 1129. Selamat malam. Saya berinisial D. Saya baru kenal beberapa hari sama seorang cewek. Dan sekarang orangnya lumayan seru, asik. Dan sekarang sekitar 2% ada rasa cinta sama dia. Kak, apakah saya norak pendekatan dengan cara perhatian dan saya ragu sama dia? Harus bagaimana dong katanya? Ya. Yang lagi falling in love ini Pak. 2%. Dari mana tahunya ya? Gimana cara ngukurnya ya 2% ya? Iya, mungkin ada timbangan. Jadi ada indikator hati gitu ya. Iya. Jadi kan 98% belum. Iya, Ya, masih kan? 2%. Ya, kalau masih 2% ya ditunggu sampai 100%. Ya kan? Jadi kalau kembali lagi kalau masalah kadang gitu ya namanya kita memilih pasangan seringkali memang kalau manusia itu dasarnya visual ya. Visualnya misalnya cantik, sesuai dengan kriteria, ramah, dan lain sebagainya, visual gitu. Nah sehingga nggak apa-apa kalau Anda masih 2% karena mungkin secara fisik sudah tertarik tapi ada mungkin yang belum seret gitu kan. Nah jadi itu sebuah proses, jadi nggak apa-apa dijalani saja dan apa adanya saja ya. Tidak usah terlalu Anda buat-buat gitu kan. Anda kalau memang ibaratnya seperti kadang-kadang kalau orang pacaran kalau perlu ngutang-ngutang misalnya gitu kan. Yang penting pacar seneng gitu. Nah itu tidak boleh kalau Anda ingin mencari pasangan hidup. Kalau memang misalnya pacar Anda ngajak nonton, Anda hanya uang tinggal 5.000 ya Anda bilang kita nonton TV di rumah Pak RT saja gitu kan. Nah
Jadi dengan pendekatan apa adanya seperti itu juga merupakan satu proses di mana Anda bisa menilai pasangan, apakah pasangan itu menerima Anda sebagaimana Anda sekarang gitu kan, dan bisa menjadi pendamping untuk Anda pada saat Anda meniti pekerjaan, meniti karir, meniti usaha, sehingga pada saat Anda nanti berhasil itu adalah karena pasangan Anda, ya, bukan pasangan Anda itu setelah Anda berhasil gitu. Nah, jadi beda ya, orang-orang yang berhasil yang didampingi oleh pasangan yang dari awal meniti pekerjaan atau usaha atau karier itu pernikahannya juga menjadi pernikahan yang berhasil. Wah, luar biasa sekali. Masih banyak SMS yang belum dibaca, tapi sayang waktu juga yang memisahkan kita. Di penghujung acara ada tip-tip dari narasumber buat pemirsa. Dari Bu Dita mungkin. Ya, kalau dari saya yang terpenting adalah sadari bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai dan menerima Anda apa adanya. Jadi Anda tidak usah repot-repot mencari di mana cinta, siapakah yang bisa mengisi kekosongan hatiku. Tuhanlah jawabannya. Dari Pak Bagus. Ya, kalau mengenai cinta sejati itu Anda tidak bisa dapatkan dalam waktu satu malam atau satu hari. Itu adalah sebuah proses yang akan menjadikan Anda dewasa, menjadikan Anda mengerti apa sebenarnya cinta sejati. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kita semua, dan terima kasih buat hatinya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak buat pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini. Namun kami mohon maaf pemirsa, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa jangan kecewa, pemirsa tetap bisa mendapatkan jawaban langsung dari setiap permasalahan pemirsa dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu di nomor 0819 081 7 4 kali 1. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life.